Assalamualaikum. Assalamualaikum. Recording in progress. Maaf, suara saya kedengeran nggak ya? Waalaikumsalam, Dok. Ini suara saya kedengeran nggak? Halo. Kedengeran, Dok, kedengeran. Oke, oke, oke. Ini saya langsung mulai atau nunggu temannya full dulu? Pedangnya nggak dipercaya tuh. Bentar ya. Saya ini nunggu yang join dulu. Ini kalau biar nggak admin gimana ya? Betul, ngomong dong. Dokter ini apa namanya? Semuanya ada di RK lagi nonton. Oh, ini semuanya udah direkam. Berarti langsung aja bisa nih berarti. Iya, Dok, ini semuanya di RK. Kita zoom-nya sentral di proyektor, Dok. Oh ya, oke, oke. Jadi saya langsung kalau gitu ya. Iya. Oke, berarti kan nggak usah semuanya gitu loh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang. Ini pada siang ini kita akan ada perkuliahan ya tentang anatomi sistem kardiovaskuler. Jadi dia hampir beda, maksudnya beda sama yang di muskuloskeletal ya. Jadi ini nggak terlalu banyak apalagi. Jadi mungkin nanti semoga kalian nggak terlalu keteteran lah. Gimana kemarin waktu responsi uru repronya? Oke, saya mulai ya. Oke, jadi nanti kita di blog ini nanti kita belajar tentang sistem sirkulasi ya. Jadi nanti itu kan merupakan sebuah sistem yang menghubungkan antara lingkungan eksternal dan internal ya. Jadi contoh itu nanti kan hubungannya sama sirkulasi oksigen di dalam darah juga ya. Karena kan di sirkulasi nanti kan ada jantung sama pembuluh darahnya. Jadi itu nanti istilahnya kan kita kalau melakukan aktivitas itu kan butuh energi pasti kan. Jadi kalau energi itu kan nanti butuhnya oksigen. Nah, sedangkan oksigen itu nanti diangkutnya itu melalui darah itu sendiri ya. Jadi nanti ada pertukaran udara dari paru-paru ya kan. Terus nanti dimasukkan ke jantung yang kemudian nanti disirkulasi ke seluruh tubuh yang nanti untuk digunakan untuk kebutuhan energi. Gitu ya, karena kan nanti kan kalau energi itu kan biasanya kan pakai stetoskop itu kan ya, kalau kalian tahu. Jadi kan nanti kan itu kan fungsinya untuk menghasilkan energi atau ATP itu sendiri, nanti kan butuh oksigen itu sendiri. Yang kedua, dia membawa nutrisi gas ya kan, terus membawa hasil metabolik bagian tersebut ke bagian lain gitu. Nah, komponen sistem sirkulasi itu nanti ada 3 sebenarnya. Jadi sistem kardiovaskuler itu nanti yang meliputi jantung dan pembuluh darah.
Terus nanti ada sistem limpatika sama organ pendukung lain ya. Itu nanti seperti lien, hepar gitu seperti itu. Sum-sum tulang gitu. Nah, nanti yang untuk organ itu nanti kan sebenarnya kan udah dipelajari di SIMA juga SIPA. Jadi nanti kita yang untuk waktu blok ini nanti kita belajarnya fokus di kardiovaskulernya. Itu nanti tentang masalah core dan pembuluh darahnya gitu ya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? Tolong yang aktif ya, soalnya saya ini internetnya pakai internet rumah. Takutnya kalau apa jaringannya jelek, jadi suaranya nggak kedengeran. Aman? Saya lanjut ya. Aman, Dok. Oke. Nah, fungsinya kan tadi kan ya jadi transportasi, memelihara suhu tubuh, proteksi, sama buffer ya. Nah, maksud saya proteksi ini kan ya karena darah itu sendiri kan nanti kan dia kan juga ada yang namanya sistem darah putih ya, itu nanti kan dia fungsinya untuk imunitas tubuh. Nah, ini kita mulai agak masuk ke bagian kardiovaskularnya gitu. Jadi kardiovaskular tadi kan ekor atau jantung itu sama sistemnya gitu ya. Asal dari bahasa Yunani ya, yang artinya dia itu kardia. Yang fungsinya itu dia memompa darah ke seluruh jaringan tubuh ya. Emang fungsinya utamanya itu ya. Ya, dia memompa darah itu sebanyak itu ya. Jadi sekitar 5 liter per menit, ya kan? Itu kalau per harinya itu bisa sampai 14.000 liter per hari. Nah, gimana sih caranya dia nanti memompa darahnya itu? Ya, dengan cara dia berkontraksi atau berdenyut gitu, seperti itu. Nah, dari 14.000 liter per hari itu nanti itu ada sekitaran 100.000 kali apa namanya kontraksi. Jadi anu core-nya itu. Nah, nanti ilmu yang belajar tentang core itu namanya kan kardiologi gitu. Makanya kan sering kan kalau ada dokter spesialis jantung itu namanya kan disebut kardiolog gitu. Nah, kita perlu tahu sebenarnya lokasi core itu di mana ya gitu ya. Jadi, oh, core itu lokasinya di mana sih gitu. Nah, lokasi core itu letaknya di mediastinum medius ya. Jadi mediastinum itu adalah ruang kayak ruang apa namanya khayalan gitu yang ada di dalam torak, vakum torak gitu. Ya, sedangkan core itu letaknya di mediastinum medius dan dia nanti terbungkus oleh perikardium. Ya nanti kalau di gambaran asli itu kalau kalian buka dada apa ya, kostanya sama sternumnya kalian hilangkan seperti ini nanti kelihatannya seperti ini. Jadi nanti core sama ini kan core di tengah, sedangkan di samping-sampingnya itu dia ada pulmo. Pulmo itu kan ada pulmo kanan dan pulmo kiri gitu ya. Nanti dia ada pembungkusnya macam kayak gini. Nah, pembungkusnya itu disebut perikardium, pembungkus daripada jantungnya. Nah, ukurannya itu sebesar ini ya, 12 kali 6 kali 9 cm kubik gitu seperti itu. Nah, itu nanti itu biasanya kalau kalian kita lihat itu bisa lihat di kisaran ronsen torak itu nanti seperti ini. Nah, maksudnya itu kalau umpamanya ukuran 12 itu jadi kisaran di sininya lebarnya. Nah, biasanya nanti kalau seumpamanya itu nanti kan ada core rasio apa core torak pulmonal dari CRT gitu kan. Core torak rasio gitu. Jadi nanti untuk mengetahui dari pembesaran jantung itu kita bisa nilai dari core torak rasionya. Jadi core dibagi apa lebar torak nanti terus dihitung itu dapat berapa nanti kita tahu bakalan oh ternyata terjadi ada kardiomegali atau enggak gitu. Itu kalau secara radiologis ronsen RO-nya itu nanti seperti ini. Nah, kalau beratnya beda ya untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Beratnya itu yang untuk laki-laki itu 300 gram gitu. Nah, core itu sendiri pada kafum torak, kafum torak itu nanti dia akan diikat, maksudnya diikat, maksudnya dia itu akan terfiksir di suatu tempat kan di media sosial media itu biar dia nggak geser kemana-mana itu maka dia akan diikat ke
empat tempat ya. Jadi diikat oleh sebuah ligamen ke empat tempat sehingga dia itu nanti letaknya tidak terfiksir di mediastinum media. Jadi tidak jalan ke arah kemana-mana gitu. Nah, yang pertama itu dia akan dilekatkan di sternum atau corpus sterninya. Itu dengan adanya sebuah ligamentum yang namanya sternoperikardiaka gitu. Namanya hampir sama tempat melekatnya ya. Jadi kalau sternum ya sternoperikardiaka. Kalau si processus sipoideus yang di bawah ya sipoperikardiaka. Kalau yang di diafragma yang di bawah ya kan itu nanti dari perikardiakoprenika. Yang agak beda yang ini karena dia kan diafragma dulu baru ini. Kalau vertebrae juga sama vertebro perikardiaka. Jadi ada yang sternum dulu terus perikardiaka, ada yang diafragma. Jadi penamaannya hampir-hampir mirip lah, tapi cuman mungkin mulai dulu yang mana gitu seperti itu. Jadi nanti contoh lah ya. Jadi kita ada suatu soal seperti ini. Jadi nanti kalau nanti ada soal responsi, contoh saya tunjuk saya tunjuk gitu ya. Jadi saya tunjuk organnya gitu ya. Perlekatan daerah yang ditunjuk ya kan ke bagian posterior sternum melalui gitu. Jawabannya jawabannya apa? Permisi dok, saya ingin join tapi belum di ACC. Oh, oke. Katanya di anu semua, di meeting room semua. Oke, ini saya sudah join. Nah, saya tadi kan bilangnya di kelas semua, makanya saya pakai Zoom sentral, makanya nggak saya admin all. Gimana? Untuk Zoom sentralnya keputus dok. Oh, lah terus gimana? Aman? Sebentar, sebentar. Aman. Minta tolong suaranya jemput ya biar enggak anu. Karena kalian kan deketan satu ruangan itu. Caranya Ya, mic-nya kalian itu loh, diklik gitu terus di Oke, ini saya lanjut. Gih dok, aman. Oke, jadi ini ada kayak soal gitu ya. Jadi perlekatan daerah yang ditunjuk ke bagian daripada posterior sternum melalui apa gitu. Jawabannya berarti Nah, tuh kan ada deh. Pamulang underscore Ita. Masih channel gue. Bisa kayak cuman itu. Kamu join. minta tolong mute dong. Kalian soalnya deket-deket ya. Jadi tolong dicek anunya. Kalau mana langsung di mute aja. Nanti itu jadi jelek suaranya di anu. Oke, jadi nanti kalau ada soal seperti ini jawabannya ada dua ya. Jadi ligamentum sternoperikardiaka sama sipoperikardiaka gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau pertanyaan lebih spesifik, contoh corpus sternum ya, berarti jawabannya cuma satu gitu ya. Jadi nanti hati-hati ya. Jadi karena ada beberapa yang mirip-mirip nanti soalnya itu bakalan juga kalian juga harus perlu membaca dengan cermat ya. Jangan asal langsung menjawab ya. Nah ini aku bilang tadi ya. Jadi apa? Ruang kaelan di jantung yang disebut mediastinum ya. Jadi kalau apa
jantung ya letaknya di mediastinum yang media gitu. Nanti kalau apa ada pertanyaan, oh bagus tuh letaknya di mana gitu. Oh, dia letaknya di mediastinum yang posterior gitu. Jadi ada letaknya sendiri-sendiri ya. Nanti kalian coba cek di sini. Udah ada. Saya, jadi berbeda-beda tempat untuk isinya juga. Nah, untuk batas jantung sendiri itu nanti kan kita bisa proyeksikan batas jantung itu ke apa namanya dinding torak ya. Di luar gitu nanti kita ngeceknya sama pakai kayak yang di apa skill lab ya kan kita pakai perkusi gitu kan. Jadi perkusi dari linea apa mid clavicularis, dextra et sinistra gitu kan. Perkusinya dari lateral ke medial gitu nanti dicari perubahan suara perkusinya ya kan dari SIC 2 terus nanti diurutkan gitu ke bawah ke SC 5 gitu ya. Dari lateral ke medialnya ya kan. Terus nanti kita cari perubahan suaranya dari suara sonor ke suara peka gitu ya. Jadi nanti kita bakal tahu jantungnya kira-kira dia ada pembesaran atau enggak gitu. Nah, batas jantung itu ada 4. Itu kanan atas, kanan bawah, ya kan? Ada kiri atas sama kiri bawah gitu. Nah, yang untuk kanan atas itu letaknya dia di SIC 2 linea parasternalis yang dextra. Sedangkan yang di kanan sorry, ini kan hampir sama ya. Jadi kanan atas. Untuk yang di kiri atas itu juga hampir sama sih sama yang di kanan atas. Tapi dia linea parasternalis yang sinistra, sama-sama di SC 2. Sedangkan untuk kanan bawahnya, dia itu di SC 4 linea parasternalis dextra ya. Sama-sama linea parasternalis dextranya, sama ya, kalau kanan sama kanan. Sedangkan untuk yang kiri bawah itu nanti dia di SIC 4 atau 5. Atau mungkin kalian boleh sebut salah satu karena emang referensi itu menyebutkan beda-beda gitu ya. Ada yang SC 4, ada yang SC 5 gitu seperti itu. Jadi kalau nanti ada ujian ditanya bahwa batas bawah kiri kiri bawah jantung gitu. Nanti kalian kalau pas waktu responsi seperti itu ya ingatnya apa? Bolehlah kalian sebut SC 4, bolehlah kalian sebut SC 5 serah atau kalian boleh SC 4 strip 5 gitu saya benarkan. Linea mid clavicularis yang sinistra ya. Mid clavicularis itu maksudnya di tengah-tengah clavicula gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ini nanti ada permainan kata-kata. Oke. Nih, bagian yang ditunjuk disebut. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian harus hati-hati ya. Sorry. Jadi maksud saya yang ditunjuk itu adalah bagian dari jantungnya ya. Jadi kalau seperti itu, nanti kalian jawabnya dia adalah apector dis. Sampai sini paham dulu? Nah, tapi kalau seumpamanya itu nanti pertanyaannya berbeda, contoh, proyeksi bagian yang ditunjuk pada dinding dada disebut itu berarti nanti jawabannya dia ictus cordis. Beda ya. Paham maksud saya? Jadi kan kalau umpamanya denyut jantung itu tampak di dinding dada itu kan dinamakan kan ictus cordis gitu kan ya. Nah, biasanya itu dia adalah denyutan dari apeknya gitu. Letaknya hampir sama sih, itu di batas kiri bawahnya. Di SC 5, 45 lah, mid clavicularis yang sinistra gitu. Letaknya skeletopusnya terdapat di situ. Gitu ya. Jadi nanti ada apek cordis, ada ictus cordis. Jadi nanti modelnya ada permainan kata-kata ya. Jadi hati-hati kalau kalian nanti menjawabnya. Kalau di anatomi seperti itu ya, dipahami dulu soalnya, terus baru dijawab gitu. Jangan keburu-buru jawab dulu. Nah, jantung itu sendiri itu kan tadi kan udah saya jelaskan bahwa dia itu dibungkus suatu oleh pembungkus ya. Jadi pembungkus jantung itu
namanya adalah perikardium. Nah, perikardium itu sendiri itu nanti dia ada dua kantung ya. Ada yang fibrosum, ada yang serosum. Perikardium fibrosum itu, ya kan, itu letaknya dia di eksternal. Eksternal itu berarti dia di bagian paling luarnya, gitu ya. Itu nanti dia tersusun oleh jaringan fibrosa yang fungsinya itu dia melindungi kor, ya kan, membatasi gerak kor, dan menjaga agar kor tempat tetap di tempatnya. Nah, itu nanti dia karena yang berhubungan sama tadi ya, ligamentumnya tadi. Ya kan tadi kan namanya ligamentum tadi kan contoh sternoperikardiaka ya karena dia melekatnya adalah di perikardium yang fibrosumnya. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Sedangkan untuk yang serosum dia letaknya itu lebih ke dalam atau internal. Nah, yang serosum itu ada dua perikardium, ya kan? Ada lamina parietalis perikardii, ya kan? Parietalis itu yang agak keluar, ya kan? Jadi setelah lamina fibrosa, lamina parietalis, ya kan? Terus yang paling dalam itu adalah lamina visceralis perikardii. Itu nanti biasanya sering disebut juga epikardium. Beda loh ya. Jadi ada perikardium, ada epikardium. Nanti dia itu lapisan daripada jantungnya. Jadi lamina visceralis perikardii itu tuh bisa disebut juga sebagai epikardium atau eh, apa namanya kulit jantung yang paling luar, misalnya seperti itu. Jadi dinding jantung yang terluar. Nah, di antara dua lapisan eh, apa namanya lamina parietalis sama lamina fascialis itu nanti dia akan terdapat sebuah rongga ya. Jadi ada sebuah rongga yang warnanya hitam ini kan ya. Jadi kalau yang fibro itu yang putih, ya kan? Kalau parietalis perikardi itu yang merah, yang dinempel ke putih. Kalau yang visceralis perikardi itu yang merah, yang nempel ke orange dalamnya, gitu ya. Nah, sedangkan kavitasnya itu kalau di sini gambarannya itu yang hitam, gitu ya. Yang biasanya itu nanti dia akan apa terisi oleh cairan serosa atau liquor perikardii itu nanti dia yang berfungsi sebagai pelumas minimal apa jadi dia minimalkan gesekan ya jadi istilahnya seperti itu sebagai pelumas saat jantung itu berkontraksi gitu. Nah di situ nanti ada beberapa kasus yang kira-kiranya itu nanti cairannya itu nanti akan terisi contoh oleh udara ataupun darah nanti kalian belajar apa nama klinisnya itu seperti itu. Nah, perikardium itu, ya kan, yang serosum, ya kan, yang tadi ada uh, parietalis dan visceralis, itu nanti dia akan membuat sebuah refleksi, karena sebenarnya uh, apa itu namanya, jadi lapisannya itu sama, jadi cuma jadi nanti dari apa uh, lamina, sorry, yang parietalis dia itu akan menekuk ke yang visceralisnya, gitu seperti itu ya. Jadi ada dua penekukan ya, itu nanti ada di sinus transversus perikardii, ya kan yang letaknya di sekitaran sini. Terus di sinus obliquus pericardi yang berada di antara nanti pulmo dextra dan sinistra. Jadi ada dua tempat penlekukan ya, atau namanya cul de sac gitu ya. Jadi membentuk sebuah refleksi gitu. Nah ini kalau semuanya ada di CT scan, ya kan? Itu tadi. Ini perikardium ini. Ada beberapa pada saat apa? Nah ini dia terisi gitu. Yang AB itu normal, ya kan? Kayak warnanya putih gitu ya. Ini kalau yang CD, ini dia MRI. Ini dua-duanya normal semua ya.
Nah, untuk neurovaskularisasinya, ya kan, itu nanti yang untuk perikardium, itu nanti dia akan mendapat massa darah dari arteri dan vena perikardiakuprenica, gitu ya. Khusus yang untuk lamina fibrosa dan lamina parietalis. Sedangkan yang untuk yang lamina visceralis, ya kan, yang serosa yang visceralis itu oleh arteri koronaria. Kalau yang lainnya perikardiakuprenica. Nah, untuk persarafannya sama, yang untuk luar, yang fibro sama parietalis, oh dia oleh nervus phrenicus. Sedangkan yang epikardium atau lamina visceralis, dia oleh nervus vagus. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu kira-kira? Ini kita baru belajar masalah pembungkus jantungnya ya, belum ke jantungnya. Oke, jelas ya? Saya lanjut ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, lapisan-lapisan jantung ya. Jadi lapisan jantung itu yang paling luar, itu dia ada epikardium, yang dia merupakan eh, lamina visceralis, ya kan? Perikardi yang serosum, gitu ya. Nanti dia ada miokardium. Nah, miokardium itu yang agak seperti ini. Nah, miokardium itu adalah apa namanya? Otot jantungnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan gitu, berarti lapisan jantung yang terdiri dari otot disebut itu seperti itu. Berarti mungkin jawabannya nanti miokardium. Nanti kita belajar lebih detail di sini. Itu nanti biasanya di histologi. Ya. Nah, yang terakhir nanti ada endokardium. Nanti dia mengkilat gitu ya. Nah, sebelum kita belajar, ya, kita belajar tentang core-nya. Jadi kita belajar tentang core itu nanti kita belajar struktur eksternalnya dulu. Atau bagian-bagian yang ada di luar gitu ya. Nah, itu nanti yang pertama, ya kan, core itu bentuknya seperti piramid ya. Piramid terbalik gitu, ya kan. Nanti ada apex, ya kan. Ada basis, ini ya. Terus nanti ada 3 fasies. Fasies itu wajah ya. Jadi nanti ada fasies sternocostalis yang di bagian anterior, ya kan, nanti letaknya sekitaran sini, ya kan. Terus ada fasies diafragmatica yang letaknya di bagian bawah. Sama fasies pulmonalis di kanan dan di kirinya, gitu ya. Tadi kan pulmonya kan ada di kanan sama di kiri daripada core gitu kan ya. Basisnya, ya kan, ini basis, dia nanti mengarahnya itu ke arah bahu kanan, ya kan. Sedangkan apexnya, dia mengarahnya itu dia ke panggul kiri. Nah, basis cordis itu sendiri dia terdiri atas atrium sinistrum, ya, yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Sedangkan untuk apex cordis dia dibentuk oleh atrium sinistrum ya. Tadi yang sudah saya bilang bahwasanya dia terletak di SIC 4 atau 5, linea midclavicularis yang sinistra. Gitu ya, letaknya hampir sama lah sama ictus cordis gitu. Tapi kalau ictus cordis itu kan nanti dia kan proyeksinya di dinding dadanya gitu seperti itu. Jadi beda ya. Jadi hati-hati. Kalau yang ditunjuk adalah itu apex cordis. Tapi kalau seumpamanya proyeksi yang tampak di dinding dada pada daerah yang ditunjuk, itu dinamakan ictus cordisnya. Itu ya. Nah, tadi ada 3 muka, ada fasies sternocortalis itu di bagian anterior, ya kan? Dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter. Terus fasies pulmonalis itu di kanan kiri ini, ya kan? Dia dibentuk oleh terutama ventriculus sinistrum dan atrium dextrum. Yang nanti dia akan membuat membentuk sebuah impreso ya pada fasies
dari medialis pulmo. Nanti ada yang namanya impressio cardiaca di situ. Ada pulmonya. Yang bawah ini ada facies diafragmatica, ya kan? Yang dia dibentuk oleh kedua ventrikel. Ya nanti dia akan bersandar ya pada sentrum tendinium diafragma ya. Sentrum tendinium diafragma itu adalah bagian diafragma yang nanti dia di situ ada ligamennya. Ini di tengah-tengah gitu seperti itu. Nih ya, jadi kalau ada ya seperti ini ya, jadi facies. Facies, apek, gitu. Terus ada 3 facies. Nah, setiap atrium ya kan nanti dia akan berlanjut ke anterior pada sisi dari aorta, nanti membentuk sebuah daun telinga ya, yang dinamakan auricula. Jadi kalau auricula ini yang warnanya ungu ini, kanan dan kiri. Jadi adanya letaknya dia di atriumnya gitu. Nah, kalau di bagian luarnya atrium dan ventriculus nanti dia ada ini ya, jadi ada kayak apa namanya? Eh dipisahkan oleh sebuah sulcus ya. Jadi sulcus itu nanti kalau sulcus yang antara atrium dan ventrikel itu dinamakan sulcus atrioventricularis gitu ya. Yang nanti dia akan apa? Ditempati oleh sinus coronarius dan arteria coronaria dextra. Nih, walaupun nanti ada ujungnya, tapi yang paling utama nih ya, arteri coronaria dextra. Nah, sulcus itu bisa disebut juga sulcus coronarius. Jadi letaknya di sini ya. Jadi itu antara atrium dan ventrikel gitu seperti itu. Sedangkan antara kedua ventriculus, ya kan, itu nanti dia ada sulcus interventricularis, anterior et posterior, ya kan. Kalau anterior itu nanti dia interventricularis anterior sama vena cardiaca yang mayor, sedangkan kalau nanti yang untuk posterior itu nanti dia ditempati oleh arteri interventricularis posterior, sama ya kalau umpamanya yang posterior ya interventricularis posterior, cuman yang namanya itu venanya vena cardiaca yang media. Kalau bukan minor ya, yang mayor itu di anterior, yang media itu dia di posterior. Ya, perlu diingat-ingat ya. Jadi sulcus coronarius. Jadi alur yang terletak di antara atrium dan ventrikel itu namanya sulcus coronarius yang nanti akan ditempati oleh arteri coronaria dextra. Oke, saya next ya. Nah, kalau kita tadi udah belajar sisi eksternal atau luarnya daripada core, ya kan? Kita nanti akan belajar bagian dalamnya ya. Nah, core itu secara fungsional terdapat 2 pompa yang dipisahkan oleh sekat ya. Jadi nanti pompa kanan itu dia apa? Menerima darah venosa, ya kan, dari tubuh dan memompanya ke pulmo. Sedangkan pompa kiri nanti dia akan menerima darah arteri dari pulmo, terus dia memompanya ke seluruh tubuh. Nah, tiap pompa itu sendiri itu nanti dia ada 2 ruangan, ya kan? Yang pompa yang atas itu namanya atrium, yang pompa yang bawah itu namanya ventriculus. Dan dia nanti akan dipisahkan oleh sebuah valvula ya. Jadi kanan kiri itu ada nih. Nah, antara kedua atrium itu nanti dia ada sebuah sekat, yaitu nanti septum interatriale dan septum interventriculare. Kalau atrium di atas, ventrikel di bawah. Gitu ya, sekatnya ini, valvula. Tricuspidalis, ini bicuspidalis. Semua valvula di dalam core itu nanti biasanya 3 kupis. Atau 3 oh. Nah, itu sedangkan kalau yang di kiri itu nanti cuma 2. Jadi kalau mamanya nanti di nah, itu nanti ada 4 ruang ya. Ada atrium extra,
atrium, sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Nanti ciri khasnya sendiri-sendiri. Nih, jadi contoh. Nih, trabecula carne itu jadi seperti ini. Jadi nanti biasanya nanti dia akan berlanjut menjadi moderator vein ya, yang letaknya nanti di sekitaran ini septum interventricular. Moderator vein itu adalah jaringan apa? Bagian yang mengkonduksi impuls daripada jantung yang nanti dia berfungsi sebagai kontraksi daripada jantung itu sendiri. Kecil tapi kompleks kerjanya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau seumpamanya di MRI, ya kan, ini untuk ruangan-ruangan jantung seperti ini ya. Nah, itu nanti ada juga ini yang di apa, panah kuning, ya kan, ini di sini. Itu adalah sulcus apa, atrioventricularisnya ya. Ya kan, itu nanti dia kan yang tadi ada ini kan ada venanya, ada arterinya ya, nanti arteri coronaria yang dextra. Gitu. Nah, ini kalau moderator vein, nah seperti ini, biasanya ini diletaknya di daerah tadi ya, trabecula carna tadi ya, yang di bagian septum interventricularisnya. Nah, ini ya. Jadi kan kalau orange groove itu kan, jadi kan nanti dia ada ini. Kalau semuanya bahasa Inggrisnya dia ventricular right atrioventricular groove ya kan. Ini kan sulcus atrioventricularis yang letaknya dia nanti ada arteri coronaria yang dextra. Nih ya. Kalau di MRI juga kelihatan di situ. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita bahas ruangnya satu persatu. Yang pertama itu nanti atriumnya dulu. Nah, atrium itu ada dua ya. Ada atrium dextra, ada atrium yang sinistra. Ya kan, kalau atrium dextra, ya kan, dia nanti menerima darah dari seluruh tubuh ya, kecuali pulmo. Ya kan, terus nanti ada vena cava superior et inferior, ada sinus coronarius, ya kan, yang dari yang menempel jantung tadi langsung masuk ke sini juga. Terus ada yang namanya vena cordis minimae, gitu ya. Sedangkan atrium sinistrum dia menerima darah dari vena pulmonalis dextra. Terus nanti sinistranya ada sinistra superior et inferior. Gitu ya. Terus kita jelaskan satu persatu. Nah, ini yang untuk yang atrium dextrumnya. Nah, ruangan di dalam atrium dextrum itu nanti dibagi menjadi dua ruang utama ya. Dua bagian utama. Kalau secara gampangnya itu nanti ada bagian yang halus, ya kan, sama bagian yang kasar. Bagian yang halus itu disebut sinus venarum cavarum, ya kan? Yang bagian yang kasar itu disebut musculus pectinati. Yang nanti, ya kan, kedua itu akan dipisahkan oleh sebuah peninggian yang namanya crista terminalis. Gitu ya. Di atrium apa? Dextrum tadi, itu kan di murainya kan ada banyak tadi kan ya. Ada vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius sama vena cordis minimae. Nah, itu nanti dia bermuanya itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau vena cava superior ya di ostium vena cava superior. Kalau inferior ya di sama di ostium vena cava yang inferior. Ya kan? Kalau di sinus coronarius nanti ada ostium sinus coronarius. Kalau vena cordis minimae itu nanti di foramina venarum et cavarum. Seperti itu. Nah, sedangkan nanti kan kalian kan tahu ya, pompa tadi kan dia akan dibatasi oleh sebuah valvula ya. Jadi antara atrium dan ventricle yang kanan itu nanti akan sebuah valvula yang disebut ostium atrioventricularum dextrum, ya kan, yang dilengkapi dengan sebuah valvula yang namanya valvula tricus pedalis. Kalau yang di sinus coronarius tadi namanya valvula TFSI,
Kalau yang vena cava inferior, ya kan, itu ada valvula Eustachii. Jadi nanti kalau ada gitu, soal gitu contoh, sinus coronarius ditunjuk, ya kan, itu nanti dia akan bermuara kemana, ya kan, melalui sebuah lubang yang valvulanya namanya apa gitu. Mungkin jadi bisa soalnya sampai ke sini juga gitu ya. Karena emang kembangan soalnya nggak banyak ya, karena emang dikit ya, gitu seperti itu arterinya. Nah, selain tadi, nanti juga ada yang namanya septum interatrial, yang nanti dia akan membatasi kedua atrium kanan dan kiri, gitu ya. Jadi kan tadi kan kalau tanya ada ya, jadi gambar yang sebelumnya, tadi di sini, mana tadi? Ini ya, jadi ini septum interatrialnya di sini lah, gitu. Terus di situ nanti dia akan ada sebuah fossa, ya kan, atau cekungan berbentuk oval yang namanya fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini, ya kan, saat apa namanya fetus atau sebelum lahir itu ya itu nama dia akan menjadi sebuah bukan menjadi dia itu awalnya adalah sebuah foramen ya. Jadi sebuah lubang ya kan jika nanti saat kondisi lahir itu ya kan kadangkala itu foramen itu tidak menutup jadi dia persisten gitu tetap menjadi sebuah foramen. Jadi kalau menutup nanti dia namanya fossa ovalis. Tapi kalau seumpamanya dia apa nggak menutup kan tetap resisten di foramen ovalis. Nanti kelainan ini dinamakan paten foramen ovalis gitu ya. Sedangkan apa sebenarnya fungsi daripada ini tadi dia itu untuk ini ya pada fetus ya dia akan bersama-sama dengan valvula foraminus foraminis itu nanti dia akan mencegah Ehlers-Danlos ya. Jadi itu nanti dia darahnya bercampur antara yang atrium yang kanan dan kiri gitu seperti itu. Nah, ini contoh soal lagi gitu. Nah, bangunan yang ditunjuk adalah A adalah jawabannya berarti tadi foramen ovalis. Kalau terjadi kegagalan penutupan jawaban tersebut saat kelahiran, maka kelainan tersebut disebut paten foramen ovalis. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada kelainannya. Nah, beda kalau semua nanti saya menunjuknya bukan di foramennya. Saya menunjuknya di septum interatrialnya. Nah, kalau saya nunjuknya di septum interatrial, ya jawabannya bukan foramen ovale, tapi septum interatrial. Tapi saya nggak mungkin sih, cuman ditunjuk apa gitu. Kalau septum interatrial juga pasti nanti saya beri clue-nya. Gitu ya. Yang ditunjuk adalah gitu nanti yang membatasi kedua atrium gitu. Biasanya sih saya nanti bakal saya jelaskan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Jadi hati-hati baca soalnya ya. Nah, kalau kelainannya, kalau yang di septum interatrial itu nanti namanya atrial septal defect atau ASD gitu. Jadi beda ya. Nah, kalau udah ada atrium dextrum, kita belajar tentang atrium sinistrum. Ini sampai jam berapa? Halo? Ini sampai jam berapa? Sampai 10:02. Sampai jam? Oh, setengah dua. Oke, oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut yang atrium sinistrum. Nah, atrium sinistrum itu nanti dia ada spinosus cavarum juga, yang bagian yang halus. Soalnya ada juga areola sinistra ya. Kalau yang mana yang dextrum berarti kan ada areola dextra. Dia lebih kecil, tetapi lebih tebal dindingnya daripada atrium yang dextrum. Nah, nanti untuk pemisahnya, ya kan? Pemisahnya itu nanti dia dipisahkan antara
apa namanya antara atrium sinistrum dan ventricle sinistrum itu oleh sebuah valvula yang dinamakan valvula mitralis atau valvula biguspitalis ya. Nah, kalau atrium sinistrum itu dimulai tiga ini, vena pulmonalis dextra dan vena pulmonalis sinistra superior et inferior gitu. Jadi apa vena yang dari pulmo itu nanti larinya ke semuanya dia ke atrium sinistrum. Itu nanti ini membawa darah bersih ya, yang nanti akan dilanjutkan ke ventricle sinistrum yang nanti kemudian dari ventricle sinistrum akan dipompa ke seluruh tubuh gitu seperti itu. Nah, kalau kita tadi udah belajar tentang atrium, kita belajar tentang ventricle. Sama, ventricle juga ada dua, ada ventricle dexter sama sinister. Untuk dexter itu dia mumpanya itu ke arah tunicus pulmonalis. Iya. Iya. Ini alurnya ya, dari atrium dextrum dia ke ventricle dexter terus dipompa menuju ke ini ya, bronchus pulmonalis menuju pulmo. Untuk sinister ya kan, itu nanti dari ya kan dari atrium ke ventricle sinister terus dia dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta menuju ke seluruh tubuh kecuali pulmo. Nah, biasanya pada ventricle itu nanti untuk komponennya itu hampir-hampir mirip ya. Biasa hampir sama sih kalau atrium sama atrium dexter sama sinister juga hampir mirip. Ventricle juga hampir mirip juga. Ada beberapa komponen pada kedua ventricle yang hampir mirip itu yang pertama adalah trabecula carne tadi ini ya. Yang nanti dia akan menjadi sebuah moderator band tadi ya. Jangan lupa ya, moderator band yang nanti menjadi sebuah sistem konduksi di jantung itu. Ya kan? Terus ada juga itu musculus papillaris, ya kan? Di mana nanti dia akan dilekatkan, ya kan? Ke ostium, ya kan? Atau ke valvulanya oleh sebuah tendon, itu yang namanya chorda tendinia. Ini. Terus nanti juga ada annulus fibrosus, ya kan? Annulus fibrosus itu adalah bagian daripada skeleton cordis, ya kan? Tetapi dia akan melingkari valvulanya, annulus fibrosus. Jadi setiap ostium itu nanti akan dilingkari oleh yang namanya annulus fibrosus. Jadi kita belajar annulus fibrosus di belakang, ya kan? Terus ada beberapa valvula ya. Jadi kalau valvula itu nanti ada, kalau yang di mana ventricle dexter itu nanti dia ada semilunaris trunci pulmonaris. Kalau yang dexter nanti ada valvula semilunaris aorta. Nah, itu kan nanti kan dia kan istilahnya yang membatasi ostiumnya tadi. Ini gambaran lain ya, seperti itu sama ya. Bedanya cuman kalau yang kiri itu dia miokardiumnya dia lebih tebal. Lebih tebal apa? Kenapa? Ya karena dia butuh otot yang lebih kuat daripada yang kanan gitu. Karena kan kalau yang kiri itu secara logikanya dia memompa darahnya ke seluruh tubuh gitu. Jadi dia kontraksi yang lebih kuat. Itu kenapa dinding ototnya dia lebih tebal daripada yang kanan. Kalau yang kanan kan dia kan pompanya kan dekat, cuman ke pulmo aja gitu. Jadi ya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu butuh otot yang tebal yang kuat gitu seperti itulah. Nah ini kita belajar tentang ventriculus dexter ya. Nah ventriculus dexter itu sendiri ya kan pada posisi anatomis atau posisi normalnya itu kan dia membentuk sebagian besar fasies apa fasies anterior sama fasies diafragmatika. Jadi ada dua fasies ya, fasies apa tadi? Sternocostalis sama fasies diafragmatika. Itu dia emang
kalau secara posisi anatomis dibentuk oleh ventriculus dexter. Ya kan? Kavitasnya atau rongganya itu seperti U, ya kan? U, ya kan? Seperti U, ada dua tepi, ya kan? Inferior dan tepi superior, gitu seperti itu. Tepi inferior itu nanti dia ada sebuah ostium, ostium atrioventricularis, yang nanti dia akan ada yang namanya dilengkapi oleh sebuah valvula, yaitu valvula tricuspidalis. Ingat ya, atrioventricularis yang dextra itu valvula tricuspidalis. Kalau atrioventricularis yang sinistra dia bicuspidalis. Ini apalagi mulai diulang-ulang lagi ya. Jadi memang dikit, karena dikit materinya, jadi ya hampir mirip aja gitu. Bukan hampir mirip karena ya emang itu aja gitu. Oke, pada tepi kranial atau anteriornya, ya kan, pada tepi yang anterior atau tepi atasnya, atas depan itu nanti dia ada sebuah namanya conus arterius ini seperti ini. Jadi dia seperti ini. Dia nanti dia ada sebuah ostium, ostium truncipulmonalis, yang nanti dia dilengkapi dengan valvula truncipulmonalis, ya kan? Atau valvula semilunaris truncipulmonaris gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini juga hampir sama seperti huruf U. Ini conus arteriosusnya, ini valvula truncipulmonalisnya, ini arterioventricularis yang dextra, dan itu dia ada valvulanya juga, valvula tricuspidalis. Gitu ya. Dan juga ada bagian-bagian lagi, jadi kayak moderator band, ini ada chorda tendinia gitu. Itu kan bagian daripada ventricle, nanti hampir sama yang itu, yang kanan juga gitu. Nah, antara kedua ventricle itu nanti ada sebuah sekat yang dinamakan septum interventricularis ya. Dia dibatasi ini, ya kan? Itu nanti dia merupakan moderator pen atau septum marginal trabecula, ya kan? Trabecula, karena itu nanti dia kan septum marginalnya itu nanti dia ada yang namanya moderator brain, ya kan? Yang nanti dia fungsinya untuk ini ya, impuls konduksi daripada jantungnya, untuk kontraksi daripada core. Jadi nanti itu dia emang menuju ke situ ya. Jadi nanti dari SA node, AV node, ya kan, bundle his, ini serabut Purkinje. Jadi itu nanti kan sistem konduksi jantung kan seperti itu. Dari SA di atrium dextrum, terus nanti yang AV node itu yang udah mau masuk ke mana? Atrium ventricularis. Nah, kalau udah masuk ke sini namanya bundle his. Ini serabut Purkinje-nya nanti dia nanti bercabang menjadi dua ya, di ventricle dexter et sinister. Nanti terjadi sebuah kontraksi. Kalau di gelombang EKG itu nanti yang untuk kontraksi atrium, ya kan, itu antara AV sama SA itu nanti jadi gelombang P. Terus nanti yang untuk kontraksi ventrikelnya itu nanti jadi gelombang QRS. Terus habis itu nanti relaksasi, ya kan, jadi gelombang T. Terus kontraksi awal lagi jadi gelombang P lagi. Jadi nanti jadi membuat sebuah gelombang EKG gitu. Kalau kalian belajar di fisiologi lebih komplit. Nah, ini ventricle sinister, ya kan, itu pembentuk daripada apek, ya kan. Ini ya jadinya 3 kali lebih daripada itu, karena emang fungsinya yang dia fungsinya dia yang memompa darah ke seluruh tubuh itu tadi, ya kan. Nanti dia ada itu ya, jangan lupa ya, ostium atrioventricularis yang sinister, itu nanti dia ada valvula bicuspidalis atau valvula mitralisnya, ya kan. Terus nanti juga ada ini valvula semilunaris aorta, itu yang nanti dia ada 3 valvula, semilunaris dextra et sinistra. Terus itu nanti juga ada sinus aorta.
yang merupakan pangkal dari arteri koronaria. Nah, tadi kan aku bilang ada anulus fibrosus, ya. Jadi anulus fibrosus itu, ini maksudnya ini ya, anulus fibrosus. Jadi setiap ostium itu nanti dia akan dilingkupi oleh sebuah yang namanya anulus fibrosus atau fibrosus ring. Nah, itu nanti dia tersusun, ya kan? Dia bersama-sama dengan trigonum fibrosum dextrum et sinistrum, terus ada nanti pars membranacea, ya kan? Septum interventriculara dan tendo indibubuli, nanti dia akan menjadi sebuah yang namanya skeleton cordis ini ya. Jadi ini ya, skeleton cordis. Jadi kalau seumpamanya nanti dilepas atau jantungnya nanti jadi seperti ini. Ini namanya skeleton cordis. Gitu. Jadi nanti ini penyusunnya. Jadi nanti kalau ada soal saya tunjuk jantung gitu. Ya. Yang apa namanya? Komponen yang apa namanya? Istilahnya menyusun daripada organ yang ditunjuk, ya kan? Yang nanti fungsinya sebagai apa? Penguat daripada jantungnya ya. Ya kan? Ini hampir ini sama ya. Nah, itu nanti dinamakan apa? Terus nanti penyusunnya apa? Berarti nanti kalian jawabnya ini. Nanti kalau mamanya nggak usah, nanti saya paling 2 cukup gitu. Penyusun skeleton cordis 2 cukup gitu. Nanti berarti nanti dihafalin aja. Salah satunya 2 ditulis nanti benar gitu. Nah, nanti tadi ya. Jadi kalau mama ini valvulanya ada cordis, jadi kan kita nanti belajar ada 4 ya, valvula utamanya. Ya kan ada Vicus midalis, ada yang di kanan ada mitralis, ya kan? Terus nanti ada pulmonari, ada aorta. Gitu ya. Jadi yang tricus midalis itu antara atrium dextrum ventricle dextrum, yang vicus midalis tadi nanti ada antara atrium sinistrum sama ventricle sinister, yang seminalis pulmonaris itu antara ventriculus dexter dan ventriculus pulmonaris. Kalau yang aorta itu antara ventriculus sinister dan aorta. Gitu. Nih, kayak seperti ini. Ini kalau di preparat. Kita punya ini preparatnya dia, kelasnya sih. Nah, ini kalau proyeksinya, valvula-valvula itu, ya kan, itu bedanya cuman di sini. Ya, itu yang di, apa namanya, tricuspid valvula, ya kan, itu letaknya dia bukan di, kalau yang lainnya kan di batas jantungnya. Contoh, valvula aortik, ya kan, itu kan di batas jantung yang kanan, atas kanan. Sedangkan yang pulmonari itu di kiri atas, ya kan. Nah, kalau yang apa namanya yang mitral itu yang di kiri bawah. Nah, sedangkan di tricuspid itu bukan di kanan bawah ya, tapi dia di samping sini, di parasternalis yang sinistra, gitu. Kalau kanan bawah batasnya kan parasternalis dextra, beda ya. Jadi hampir sama kayak batas jantung, cuman bedanya di valvula tricuspidalis. Jadi nanti kalau saya cek itu apa namanya valvulanya di ostium itu tadi, nanti kalau saya lihat, saya tanya tentang proyeksinya di dinding dada, nanti berarti jawabannya di sini. Yang kalau yang lainnya hampir mirip sama batas jantung. Ini tadi miokardium, ya kan? Nanti kalian belajar lebih lanjutnya nanti di mana histologi tentang masalah miokardium. Nah, ini yang masalah tadi yang saya bilang sistema konduksi daripada jantung, ya kan? Nanti dia mulainya itu nanti dari S anode, ya kan? S anode letaknya itu nanti di atrium dextrum, dia akan berlanjut ke A venode, ya kan? Terus berlanjut tadi ke moderator band tadi di septum interventricularis, septum interventricular tadi, ya kan? Terus nanti dia akan berlanjut menjadi bercabang 2 menjadi sebuah Purkinje yang dia tersebar di ventricle, dexter et sinister gitu ya. Ini ya apa? Nanti kalian belajar ini nanti di fisiologi ya, jadi biar
Ini contohnya, kalau mau gambaran gampangnya, ya kan, nanti dari SA, ya kan, nanti ada beberapa detik pause, terus nanti dia akan beralih ke AV, ya kan, ini masih kontraksi atrium ya, jadi nanti dia membentuk sebuah gelombang namanya gelombang P pada EKG, nanti dia akan berlanjut sebagai ini ya, AV, ya, tadi di moderator band, di septum interventricular, septum yang membatasi kedua ventrikel, yang nanti dia berjabang menjadi dua, ya kan, kanan dan kiri. Jadi kontraksi jantung itu seperti itu ya. Nah ini seperti ini, ya kan, jadi kontraksi arteri itu gelombang P, kalau udah di ventrikel itu dia gelombang QRS, terus nanti dia setelah kontraksi dia kemudian relaksasi terus menjadi kontraksi lagi. Itu jadi kayak nanti jadi kayak EKG gitu. Jadi nanti kalau ada sebuah kesalahan atau mungkin gambaran yang tidak normal, maka nanti biasanya nanti dia akan ada contoh ST elevasi gitu. Jadi elevasi itu ST-nya dia meninggi gitu seperti itu. Oh, berarti ada masalah di daerah mananya gitu kira-kira. Gitu ya. Terus siklus kordisnya juga sama seperti ini, nanti ada sistol dan diastol gitu. Jadi kalau bunyi jantung satu, itu dia penutupan katup atrioventricular, baik itu bicuspid atau tricuspid, atau mitral atau tricuspid. Kalau bunyi jantung dua, itu penutupan katup aorta dan pulmonalis, semilunaris aorta dan semilunaris pulmonalis. Gitu. Nah, jantung itu sendiri, ya kan, dia kan berkontraksi, ya kan, selain dia berkontraksi kan dia kan juga butuh namanya suplai darah ya kan, karena kalau kita melakukan sebuah kerjaan kan kita kan akan membutuhkan sebuah oksigen juga ya, energi. Nah, suplai energi di dia jantung itu nanti dia melalui siklus sirkulasi koroner, ya kan? Nah, itu nanti dia ada dua cabang utama, yaitu arteri koronaria sinistra dan dikstra. Nah, nanti untuk arteri kornea singkatannya ada LM atau LCA gini. Ini kalau mamanya di klinis nanti seringnya seperti ini. Sedangkan untuk yang sinistra itu cabangnya ada dua, interventricularis descendens yang anterior atau disingkat LAD, sama arteri sircumflexa. Sedangkan yang untuk arteri kornea dikstra itu nanti ada ini ya, interventricularis descendens posterior atau PDA. Terus ada dua marginalis dextra yang dia mengarah ke atrium dextrum, itu disebut ramus nodus SA, dan yang sinistrum. Jadi nanti kalau kita seperti ini ya, rangkaian daripada itu keduanya dari aorta ascendens, terus nanti dia mengarahnya ke sini. Koronaria dextra sama sinistra itu nanti dia apa yang akan menjadi vaskularisasi di core itu sendiri gitu. Nah ini kalau mamanya venaya, tadi venaya ya, venaya kan, ya kan, itu kebanyakan itu nanti dia, jadi menuju sinus carnarius gitu. Kecuali vena cordis minimae yang dia nanti akan langsung masuk ke atrium dextrum melalui foramina venarum minimarum tadi. Jadi cuma satu vena yang nggak lewat atrium dextrum. Maksudnya nggak lewat sinus carnariusnya. Jadi kalau vena, kesemuanya dia nanti akan menjadi sebuah kumpulan vena ya, yang dinamakan sinus coronarius. Ini gambarnya, ini juga sinus coronarius. Ini beberapa, ini jadi right coronary artery, ini left coronary artery dan cabang-cabangnya. Ini nanti ada beberapa gambar yang, jadi nanti saya nanti pakai gambar yang di sini aja. Nanti kalau ujian, kalau mamanya, saya cari gambarnya gitu nanti, Jadi ada beberapa nanti waktu ujian responsi bukan soal ya, tapi gambar foto ya. Jadi nanti sebisa mungkin saya nanti cari gambar foto yang dari sini, kalau enggak ya yang hampir mirip dengan ini. Jadi nanti kalian biar kalau ujian gampang. Ini contoh kalau ada coronary angiografi, ya kan? Jadi itu nanti dilihat kira-kira nanti sumbatannya itu di mana. Ya jadi biasanya kalau ada serangan jantung atau akut miokard infarct, ya kan? Itu nanti biasanya kan kalau sekarang singkatnya kan STEMI kan, ST elevasi miokard infarct gitu. Jadi seperti itu.
Jadi kan itu disingkat STEMI gitu seperti itu, ya kan? Itu biasanya nanti ada dua cara. Itu nanti dia ngecek troponinnya, ya kan? Kadar troponin T-nya, terus sama apa tuh namanya di angiografi seperti ini. Oh, kira-kira berarti ini yang mengalami sumbatan yang mana gitu. Oh, kira-kira sumbatannya bagaimana? Bisa nggak itu nanti di apa lakukan apa dipasang ring jantung di situ gitu. Jadi itu nanti lewat angiografi. Nah, nanti kalau angiografi itu juga ada kayak golden time-nya ya. Jadi golden time itu masa di mana saat itu angiografi dapat dilakukan. Itu biasanya itu 2 kali 24 jam serangan jantung yang pertama. Itu seperti itu. Oke? Ada yang mau tanyakan dulu? Mohon waktunya sudah habis, Dok. Oh, oke, sudah habis. Oke, nanti dipelajari lagi ya. Jadi nanti kisarannya seperti ini. Jadi nanti ada apa? Beberapa yang belum saya sampaikan untuk inervasi autonominya juga. Nanti kalian tolong baca. Terus nanti ada situasi darah fetal juga ya. Udah, itu deh. Saya tutup dulu ya. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ya. Recording stopped.